Halo semuanya, apa kabar? Gimana kabarnya? Semoga kalian sehat-sehat saja teman-teman. Gimana kabarnya semuanya? Em, oke, kali ini teman-teman saya akan ngebahas tentang yang namanya hal-hal sepele yang bisa bikin kita batal puasa teman. Oke, gimana nih buat teman-teman nih udah di hari kelima ini? Apakah puasanya ada yang lancar aja atau masih ada yang bolong? Semoga aja kalian itu tidak ada yang bolong ya buat puasanya. Oke, kali ini untuk beberapa yang bisa hal-hal yang sepele yang bisa membatalkan puasa. Yang pertama itu jadi marah teman-teman. Nah, jadi marah itu bisa membatalkan puasa kita loh teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman lagi puasa nih, tiba-tiba teman-teman tuh kepancing itu mau marah, itu tiba-tiba teman-teman itu marah. Nah, itu bisa membatalkan puasa teman-teman. Jadi biasanya kita nggak sadar kalau misalkan kita masih terbawa hari-hari seperti biasa. Kalau misalkan kita lagi marah, ternyata itu bisa membatalkan puasa teman-teman. Nah, yang kedua itu membicarakan orang lain. Nah, jadi teman-teman nih biasanya nih kalau misalkan kita lagi puasa, nggak sengaja kita ngomongin orang lain, apalagi ngomongin orang lain yang hal-hal negatif, itu juga bisa membatalkan puasa loh teman-teman. Jadi buat teman-teman itu untuk di bulan puasa ini stop dulu, jangan ngomongin orang atau jangan ngomongin teman sendiri, karena itu bisa membatalkan puasa teman-teman. Kan sayang ya kan, udah nahan lapar, udah nahan haus, niatnya buat puasa, menjalankan niat puasa yang baik, dapat pahala, gak taunya udah batal karena kita ngomongin teman ya kan. Nah, di stop dulu, jangan dulu ngomongin teman, apalagi hal ngomongin teman hal-hal yang negatif ya teman-teman. Yang ketiga itu tidur berlebihan teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman ya, kalau misalkan kita puasa itu, kalau misalkan kita ngantuk atau apa, usahakan jangan terlalu berlebihan kita untuk istirahat tidur teman-teman. Istirahat boleh, tidur boleh, tapi ya jangan terlalu berlebihan karena itu bisa menyebabkan batal puasa juga kalau misalkan kita tidur terlalu berlebihan ya teman-teman. Karena kita puasa cuman buat dinikmatin tidur aja, itu percuma ya teman-teman. Jadi kalau bisa sih ya sambil aktivitas yang lain lah biar seimbang, tapi kalau misalkan pengen tidur ya tidur secukupnya aja gitu teman-teman. Yang keempat itu sering berpikiran jorok teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman lagi puasa nih terus punya pikiran jorok, pikiran-pikiran yang negatif, jorok, pikiran porno gitu, itu jangan deh. Itu bisa membatalkan puasa karena percuma kalau misalkan teman-teman puasa ya kan, udah nahan lapar, aus ya kan, ternyata teman-teman ada pemikiran ke situ, itu bisa membatalkan puasa teman-teman ya. Jadi kalau bisa jangan sampai punya kepikiran ke hal-hal yang porno atau yang hal yang jorok seperti itu ya teman-teman ya. Yang kelima itu jadi punya pemikiran untuk berniat membatalkan puasa teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman ya udah lagi puasa tiba-tiba niat mau buka puasa, nah itu tuh udah menyebabin kalau misalkan teman-teman tuh udah batal puasa teman-teman. Tiba-tiba teman-teman itu dilanjutin lagi puasanya sampai selesai ya, sampai maghrib ya. Nah, itu percuma teman-teman karena teman-teman itu udah punya pemikiran ke situ. Jadi kalau bisa sih mulut juga kita harus dijaga ya teman-teman, karena benar-benar kalau misalnya kita puasa itu banyak yang banget yang harus dijaga, jangan sampai kita salah bicara juga. Kalau bisa, kalau misalnya memang niat dari awal mau puasa, niatin dari awal sampai selesai gitu, sampai maghrib gitu ya kan, sampai berbuka puasa ya kan. Jangan punya pemikiran kita mau niat mau batal puasa gitu teman-teman ya. Yang keenam itu selalu membahas makanan gitu teman-teman. Nah, jadi pada saat teman-teman lagi puasa, lagi menjalankan puasa, atau misalkan di pertengahan puasa, teman-teman itu membicarakan makanan, terus makanan, apalagi di depan teman-teman banyak orang gitu ya kan yang lagi pada puasa, terus teman-teman itu bahasnya makanan, terus itu juga bisa menyebabkan batalnya puasa loh teman-teman. Jadi sebisa mungkin jangan bahas dulu tentang makanan di pas puasa, pas pertengahan puasa, apalagi tuh jam-jam pas lagi perut berbunyi ya teman-teman, karena itu bisa menyebabkan batal puasa juga. Ma'ruh, takutnya ada yang nggak kuat teman-teman, jadi akhirnya mereka itu berniat untuk batal puasa gitu. Apalagi jangan sampai ke hal seperti itu ya teman-teman. Kalau bisa jangan dulu membahas tentang yang namanya makanan dulu gitu ya teman-teman. Nah, yang ketujuh itu mencicipi masakan untuk berbuka. Nah, teman-teman kalau misalkan teman-teman yang lagi misalkan masak buat berbuka puasa di sore hari itu, sebisa mungkin jangan dicicipin lah, diperkirakan aja bumbunya, karena mencicipi juga itu salah satu membatalkan puasa ya teman-teman. Kebanyakan ibu-ibu nih nyoba nyicipin lagi puasa, katanya sedikit doang, padahal katanya nggak batal, padahal itu tuh membatalkan puasa ya. Jadi kalau bisa sih diperkira aja. Pasti kalau misalnya yang udah biasa masak untuk berbuka puasa, pasti rasanya sama kok, pasti enak-enak aja gitu ya teman-teman. Jadi mencicipi masakan untuk berbuka puasa juga itu salah satu menyebabkan batal puasa ya teman-teman.
Oke teman-teman, jadi itu tadilah hal-hal yang menurut kita hal-hal sepele yang menurut kita itu tidak membatalkan puasa, tapi ternyata itu tuh bisa membatalkan puasa ya teman-teman. Terima kasih banyak teman-teman udah hadir ke YouTube channel saya. Ditunggu video saya selanjutnya. Jangan lupa di like, di subscribe, karena like dan subscribe itu gratis ya teman-teman, tidak bayar. Oke teman-teman, terima kasih. Selamat menjalankan ibadah puasanya ke depannya. Semoga ibadah puasa kalian semuanya lancar. Terima kasih teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.